jamku berdoa. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam permintaan doa ini, tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang setengah minggu dalam aktivitas kita masing-masing. Dan saat ini kita ada untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pada malam permintaan doa ini kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami bisa menikmati berkat rohani pada malam permintaan doa ini lewat perenungan firman. Berkati firman-Mu ya Bapa, berikan kami kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan pada malam ini adalah berbahagia atau bahagia. Lukas 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ucapan bahagia Yesus dalam buku Matius dan Lukas mulai dengan kata bahasa Yunani makarios. Kata tersebut diterjemahkan dalam beberapa arti termasuk berbahagia dan bahagia. Ada satu pengertian di mana orang-orang percaya dalam Yesus selalu bahagia dan mempunyai hak untuk bahagia. Bagaimanapun juga yang kita catat kemarin, mereka menjadi anggota kerajaan Allah. Tetapi pada umumnya, bahagia terjemahan yang tidak cukup dari kata makarios. Karena kebanyakan dari kita melihat kebahagiaan sebagai keberadaan subjektif. Itulah kebahagiaan yang kita rasakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kehidupan Kristen bukan berdasarkan pada perasaan subjektif. Suatu ketika seorang anak muda datang ke kantor dengan perasaan marah karena ia tidak merasa bahagia. Perasaan itu menuntunnya kepada keputusan yang mendalam. Bagaimanapun juga, bukankah Yesus berulang kali mengatakan, jika dia orang Kristen, ia akan berbahagia? Itulah sebabnya sejak merasa tidak bahagia, ia bukan lagi menjadi seorang Kristen. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupannya, tetapi ia tidak dapat memecahkan masalah yang sebenarnya. Sebagai seorang yang tulus hati, ia hidup dalam lubang keputusasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jelaskan kepada teman murid saya yang memiliki semua kesalahan tersebut. Penerimaan kita terhadap Allah bukan berdasarkan perasaan subjektif tentang kebahagiaan atau kesedihan, melainkan kenyataan objektif bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan semua yang menerima penyuciannya dalam iman telah diampuni dan diangkat dalam keluarga perjanjian menjadi warga kerajaan itu. Dengan kata lain, ia diberkati. Kabar baik itu adalah bahwa keselamatan kita merupakan satu kenyataan yang telah terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun saya tidak merasakan bahagia karena dianiaya sebab kebenaran, Matius 5 ayat 10, saya tetap memiliki kedamaian karena telah diberkati Yesus. Itulah kenyataan. Dan bila ada perasaan bahagia oleh kedamaian hati, maka bahagia itu lebih daripada kebahagiaan. Berbahagialah, kata Yesus,
mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya malam ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan malam ini. Terima kasih oleh karena kasih kemurahan-Mu kami bisa menikmati perenungan firman Tuhan. Dan terima kasih oleh karena berkat anugerah-Mu telah menjadi bagian kami. Biarlah sepanjang setengah minggu ke depan ini, di dalam aktivitas kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tuntut, sehingga kami bisa menikmati damai sorga yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.